Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum at-ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal tadakkur wal tadhkir wal hadd ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalal ala al-huda wa nawaina bidzalika islah qulubina wa qawalibna wa dhawahirna wa bawatinna وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نية الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة والمحبة واليقين والتمكين اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Kita sudah kemarin masuk apa itu mentadabburi ayat Al-Quran atau pasal atau bab mentadabbur ayat Al-Quran, mentadabburi ayat Al-Quran. Juga kemarin kita sudah tahu cara tadabburnya bagaimana. Juga kemarin sudah kasih cerita-cerita beberapa orang sahabat yang satu malam full atau satu hari full dia lagi berhenti atau fikirannya ke dalam di ayat yang dia baca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bilang Syekh itu karena mereka paham Arab. Kemarin juga kita sudah kasih tahu bagaimana caranya, cara tadabbur. Enggak tahu ya, masih ada yang ingat atau sudah itu kemarin sudah lewat. Yang kemarin tulis pasti bisa ingat. Yang tidak tulis itu yang lagi sharing sekarang. Wah, kemarin bilang apa Syekh Faisal? Oke. Tapi lebih afdal harus kita kalau dapat ilmu seperti ini kita tulis. Jangan bilang saya sudah hafal. Jangan bilang seperti itu. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah famin al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha min al-awalimi taliqah. Itu tulisannya seperti tali untuk ikat ilmu biar tidak berdia atau tidak hilang. Kemarin juga kita masih ada sekarang di pasal fi istihbab tardid al-ayat litadabbur. Itu apa bahasa Indonesia? Mengulang-ulang ayat tertentu ya untuk tertentu Syekh. Tertentu untuk direnungi. Direnungi. Nah, oke. Itu masih hakikatnya ini bab ini atau fasal ini sudah masuk di kemarin. Tapi Al-Imam Nawawi kasih contoh dari sahabat, dari Nabi Muhammad SAW, dari tabi'in. Ya, mulai di yang pertama. Pertama itu rawaina an Abi Dzar radhiyallahu anhu qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yatadabbaruha. Ayatin yatadabbaruha la ilaha illallah. Itu Rasulullah satu malam atau berdiri atau mungkin kita bilang datang hal yang seperti itu nama orang atau mungkin kita bilang orang tasawuf bilang hal. Apa itu hal? Keadaan yang seperti hatinya senang, keadaan atau waktu yang dia lagi waktunya luang, juga dia siap ini diulang atau ulang ayat tersebut, itu yang namanya hal. Bisa kita bilang fulan halnya ini yang kita tanya, apa kabar, kaifa haluka, keadaanmu sekarang apa? Ya biasa jawabannya alhamdulillah. Itu orang muslim. Itu sampai saya jadi tanda saya kalau naik ke Grab atau ketemu sama orang yang non muslim, kalau saya bilang apa kabar Pak, dia bilang baik, ya berarti ini bukan muslim. Tapi setiap orang yang muslim bilang alhamdulillah.
Dia kenal atau tidak, alhamdulillah. Mereka enggak bilang apa? Paling banyak sampai sekarang paling banyak mereka bilang baik, Pak. Oke. Juga orang saleh, orang sahabat tabi'in bilang kalau kamu mau tanya hal atau apa keadaan temanmu harus kamu bantu. Jangan tanya apa kabar. Mungkin dia kasih tahu kabarnya lagi sedih. Kenapa sedih? Anak saya sakit. Kamu tidak bisa bantu. Akhirnya bilang sama dia, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih bantuan atau mudah-mudahan lekas sembuh. Ya harus kamu bantu. Kenapa kamu tanya sama halnya tapi tidak bantu? Oke, bukan di sini. Ini Rasulullah SAW pernah mengulang-ulang sebuah ayat hingga bagi atau hingga bagi pagi sampai subuh. Satu ayat. Ini Rasulullah, orang yang balin fasih. Ini Rasulullah, orang yang balin faham Al-Quran. Tapi masih tadabbur. Ini biar kita ambil atau ikut Nabi Muhammad SAW di syarah seperti ini. Sudah paham Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran di surat lain, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Sudah Allah Ta'ala kasih tahu untukmu yang kamu tidak tahu. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Sudah. Tidak perlu capek. Tidak perlu usaha. Allah Ta'ala sudah kasih. Tapi tetap dia masih di surat Taha bilang, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي ilma, masih mau tambah lagi, mau nambah ya. Itu sifat orang mukmin, sifat ahli taqwa, sifat orang yang mau manfaat atau beri manfaat kepada orang lain. Harus tambah setelah berdiri atau pernah mengulang-ulang satu ayat. Ayatnya apa? Intu azibuhum fa innahum ibaduk. Artinya apa? Jika engkau menyiksa ya kan, menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ini ulang lagi di dalam keadaan tafakkur saya sama kamu yang di sini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Itu bicara dari Nabi Muhammad SAW. Dari Sayyidina, asli cerita itu dari Sayyidina Isa. Isa di hari kiamat bilang, atau waktu dia bicara sama Allah Ta'ala kasih gambarannya. Kalau kamu menyiksa mereka, itu hambamu. Artinya apa? Kita tidak bisa masuk di antaramu dan hamba. Kita tidak bisa bilang, kenapa kamu siksa ini, kasihan. Ini di dunia kita bilang sama fulan kalau salah, kenapa kamu ini? Tapi ini siapa yang bilang itu? Nabi Isa dari ulil azmi, orang yang mulia. Ruhullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya, yang ayah dan nabi. Walinaj'alahu ayatan linnas. Yukallimul nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Itu yang bilang itu alimun fa innahum ibadu. Lagi coba baca jika engkau menyiksa mereka maka sesungguh mereka adalah hamba. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ulang lagi dalam hatimu, paham apa? Kalau kita mau biar paham bagaimana cara tadabbur. Mungkin ini boleh sudah direkam, tapi mungkin kita jadikan terbuka biar paham. Ini kalau saya tanya atau bilang sama Bu Eda, kamu paham apa dari ayat ini? Intu azimu fa innahum ibadu. Coba. Boleh. Yang pikiranmu dari ayat itu apa? Boleh masuk. Yang ada masukan dari lain boleh, bukan dari Bu Eda. Silakan. Bu Fathiyah, mungkin kita Ummu Yasa bilang, mungkin Durra di sini. Intu azimuhum fa innahum ibaduk. Faham apa dari ayat ini? Coba, ayo. Siapa yang siap?
Ummi Nafi'ah juga boleh, silakan. Yang bisa silakan. Ayo, ada masukan apa? Ayo. Walaupun hamba tersebut telah berbuat salah, tapi hamba tersebut juga sebagai hamba Allah, maka mohon ya Allah diampuni juga sekalipun sebesar apapun doanya. Betul. Itu satu. Boleh. Sahih. Benar. Ayo, yang lain ha. Bisa masuk apa? In tu'adzibhum fa innahum ibadu. Ayo. Ada tambahan siapa ya? Ayo. Mereka malu. Ini surat apa sih, Syekh? Itu di surat Al-Maidah akhirnya. Kalau saya itu Syekh kayak ya Allah sesungguhnya itu loh Syekh yang saya tidak kuat di neraka tapi juga menginginkan surgamu. Jadi kan saya juga hamba adalah hambamu ya Allah. Walaupun banyak dosanya ampunilah hamba ya Allah. Betul. Masuk. Saya hamba. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Aku hambamu. Kamu mau taruh saya di surga atau di neraka, saya siap. Karena saya hambamu. Kamu yang pilih. Ini masuk di arti in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Artinya kamu mungkin istilah kita yang biasa ini kita bilang kamu bebas, ini hambamu. Ya, ayo Ummu Yasa, mau bilang apa? Ada tambahan? Enggak, Syekh. Oke. Ini salah satu yang maksud saya kita harus tadabbur. I'malul fikri kita cari arti. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Artinya enggak ada yang masuk di antaramu dan hamba. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kamu bisa terima taubat hambamu. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kamu bisa siksa orang yang bermaksiat, hambamu. Terus seperti itu. In tu'adzibhum wa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim juga ayatnya yang berikutnya. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam baca ayat tersebut nangis. Ini di sini tidak kasih riwayat yang selanjutnya. Selanjutnya dia bilang dia nangis. Ada satu orang yang tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu nangis? Ini cerita Isa sama Allah Ta'ala dengan kaumnya, bukan dengan kita. Seperti tadi saya bilang, ini mungkin bilang istilah kita, ini bukan urusan kita. Ini urusan Isa sama kaumnya. Waktu Allah Ta'ala tanya, wahai Musa, kamu bilang sama Bani Israel, jadikan aku dan ibuku Tuhan. Subhanaka ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ila akhirnya. Ceritanya panjang tapi hasilnya seperti ini akhirnya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Terus Sayyidina Rasulullah nangis. Ya. Besok atau mereka tanya setelah itu, wahai Rasulullah, kamu tadi nangis. Dia bilang, saya juga. Ini saya lagi baca ayat ini tapi ingat juga doa Nuh. Nuh keras sekali. Di sini doa Sayyidina Isa itu lembut. Masih keluarin kasih sayang mungkin kita bilang dari Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, kalau kamu menyiksa mereka itu hambamu. Artinya kamu bisa, boleh. Ini mungkin saya bilang, Fulan ini karyawanmu ya. Jangan itu. Artinya apa? Saya seperti syafaat, mau syafaat kepadanya, kamu ringan, kamu apa berhati-hati bulan Ramadan, mungkin apa namanya ini dia punya anak sakit, saya bilang sama kamu, ini Fulan kerja sama kamu ya, hati-hati, sekarang anaknya sakit. Artinya apa? Saya mau bilang sama kamu, apa namanya ini, kalau dia butuh duit, kalau butuh bantuan, seperti itu. Mau apa? Keluar kasih sayang dari Allah Ta'ala. Oke, ini dari Sayyidina Isa. Terus Sayyidina Nuh doanya apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin minhum dayara. Itu semuanya. Bahasa Indonesia bilang apa? Mencelaka mereka semuanya ya, ahlikum jami'an ya. Ya Allah Ta'ala terima doanya. Kita tahu Sayyidina Nuh
Selamat sama berapa orang? 83, 84 orang aja. Yang sisa semuanya itu yang kafir, yang tidak ikut Sayyidina Nuh, semuanya mati. Ya, Rasulullah nangis. Kenapa? Dia bilang, saya ingat Isa lembut, Sayyidina Nuh keras, tapi saya tidak bilang seperti itu. Saya bilang ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Allah Ta'ala turun ayat yang di surat Al-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya apa Bu Aida? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayo. Dan wala sawfa kelak Ya. kami akan memberikan ridho, gitu. Terus sampai wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya apa? Lupa. Memberikan ridho, Syekh. Dia memberikan sampai kamu ridho. Sampai kamu Oke. ridho. Oke. Jibril turun di ayat tersebut, Rasulullah bilang saya tidak ridha ada satu hamba atau satu orang la arda wa wahidun min ummati, tidak ridha kalau ada satu orang dari umatku di neraka. La arda, saya tidak ridha kalau ada dari umatku satu di neraka, tidak. Ya. Ini satu ayat. Rasulullah berhenti atau baca ayat tersebut. An Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu annahu karrara hadhihi al-ayah hatta asbah. Itu kemarin Tamim ad-Dari Ibn Aus. Am hasibal ladzina iktarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Coba baca artinya Fathiyah. Diriwayatkan bahwa Tamim ad-Dari mengulang-ulang ayat berikut hingga pagi. Surah Al-Jathiyah ayat 21. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. La ilaha illallah. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Ayat yang berikutnya Sayyidatuna Aisyah. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Diriwayatkan dari Abad bin Hamzah, ia berkata, aku mengunjungi Asma ketika sedang membaca, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Surah At-Tur ayat 27. Terus fawaqaftu 'indaha faja'alat tu'iduha wa tad'u. Sayyidatuna Asma ulang. Ini juga sudah kemarin juga kita jelasin. Dia ulang ayat tersebut dan doa. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Manallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Allah Ta'ala memberikan apa? Karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Ya. Kalau kita berhenti di ayat tersebut, fikir seperti itu, famanallahu alaina. Ini kita belajar Al-Quran. Ini nikmat atau tidak? Karunia dari Allah Ta'ala atau tidak? Ya pasti Syekh. Tadi kita salat subuh. Itu karunia dari Allah Ta'ala atau tidak? Ini manallahu alaina. Kita sekarang belajar agama Islam juga. Atau tentang ilmu syariat. Ini karunia atau tidak? Karunia. Famanallahu alaina. Seperti tadi saya bercanda sama satu orang yang bacaannya. Saya masih ingat yang bilang sama dia bacaan kamu waktu awal ini. Ini karunia dari Allah Ta'ala atau tidak? Ya, ada berapa orang sekarang lagi berangkat kerja. Bukan haram, jangan salah paham ya. Dia berangkat. Enggak. Maksud saya dia sibuk sampai tidak bisa seperti kita ikut belajar, baca Al-Quran, paham agama. Ini karunia atau tidak? Ayo, masuk seperti itu. Dia, itu yang maksud tadabbur. Dia famanallahu alaina wa waqana adzabas samum, berarti jauh saya dari siksa atau dari sabab siksa di hari kiamat. Ya, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Famanallahu alaina ini yang saya tadi atau dari kemarin bilang harus kita cari cara tadabbur.
Ini yang setiap orang juga seharus kalau baca Al-Quran berhenti sama ayat Al-Quran seperti ini. Tapi Syekh, kita sekarang di bulan Ramadan kita dengar harus banyak baca. Itu betul. Saya setuju juga. Tapi seperti cerita yang saya sering bilang, orang yang itu bilang saya punya mushaf setiap hari, ada mushaf setiap 3 hari, ada mushaf setiap 7 hari, ada mushaf setiap, artinya tadabburnya beda. Mushaf yang 3 hari itu bacaannya cepat, atau 1 hari bacaannya cepat sampai tadabburnya mungkin kita bilang tidak bisa tadabbur lebih karena harus baca cepat, bisa khatam dalam 1 hari. Yang 3 hari lumayan, sudah waktunya masih luas karena setiap hari baca 3 juz ya kan, atau 10 juz. Masih lumayan waktunya, bisa dia tadabbur sedikit, bisa berhenti sama ayat. Seperti ini Aisyah, Sayyidatuna Aisyah itu berhenti. Kalau saya baca, Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ini saya, Syekh Faisal. Famanallahu alaina, alhamdulillah, saya jadi guru Quran. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ya, alhamdulillah, saya bisa bantu ayah ibu. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kasih istri, kasih anak. Saya sebut karunia yang saya ingat. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Karunia Allah Ta'ala saya sehat, bisa berdiri salat. Famanallahu alaina, bisa itu, bisa 1 malam, bisa sampai habis 1 malam belum selesai. Kalau kamu ingat karunia, nikmat yang ada. Famanallahu alaina, saya bisa lihat Al-Quran. Famanallahu alaina, saya bisa bicara. Famanallah, terus bisa 2 hari, 3 hari, sampai saya tadi bilang orang itu yang salah bilang ada mushaf di dalam 1 bulan saya baru selesai 1 bulan, artinya setiap hari juz. Dia bilang ada mushaf di dalam 1 tahun saya baru selesai. Mushaf dalam 1 tahun, bagaimana itu? Bacaannya bagaimana? Dia bilang ada mushaf saya dari sebelum 35 tahun sampai sekarang saya belum sampai setengahnya. 35 tahun. Saya belum sampai setengahnya. Artinya seperti tadi, dia berhenti sama ayat tersebut setiap saat, setiap waktu. Syekh, ini berarti harus saya duduk di tempatnya, tidak bicara apa-apa. Bisa, lagi masak. Famanallahu alaina wa waqana, aduk ya, lagi aduk ya kan. Famanallah, ini karunia. Makan yang di depan saya itu nikmat dari Allah Ta'ala. Famanallahu alaina, ini makan halal. Famanallahu alaina, kita tidak minta dari siapa-siapa. Famanallah, ini dari makan, bisa masuk. Itu yang tadi orangnya dia bilang saya sampai sekarang 35 tahun belum selesai. Masih di setengahnya. Pergi di jalan ya kan, di motor. Famanallahu alaina, alhamdulillah Allah Ta'ala kasih saya motor, saya bisa, tidak perlu bantuan dari fulan atau telepon sama fulan. Famanallahu alaina, juga kasih kerja, saya bisa pergi. Itu yang kita bilang dalam kurung ini mentadabburi ayat Al-Quran sesuai keadaanmu. Saya lagi salat, mau tadabbur itu 2 jam aja baca 1 juz. Bisa tadabbur bacaannya sampai habis waktunya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus Ibnu Mas'ud baca Rabbi zidni ilma. Dia diulang 1 malam. Wa qur Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbi, tambahkanlah ilmu kepadaku. Waqur Rabbi zidni ilma. Mau ilmu apa? Ya, masuk. Waqur Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya. La ilaha illallah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Fasawfa ya'lamuna idhil aghlalu fi a'naqihim. Itu dari siapa itu? Wa warada aidan fasawfa ya'lamuna idhil aghlalu fi a'naqihim. Warada itu siapa tadi? Ibnu Jubair. Fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'naqihim. Apa? Baca terjemahnya ini Fathiyah kelak mereka. Kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu dipasang di leher mereka. Ya.
Itu caranya bagaimana? Atau fahamannya bagaimana? Kalau kamu baca ayat yang seperti itu, kamu bilang, ya Allah, jauh dari hal seperti ini. Tidak bisa lewat. Tidak bisa lewat ayat tersebut. Ulang lagi, fasawfa ya'lamuna idil aghlalu fi a'naqihim. Ya Allah, enggak mau jadi seperti itu. Fasawfa ya'lamuna idil aghlalu fi a'naqihim. Ya Allah, lindungi saya biar tadi tidak jadi seperti itu. Fasawfa ya'lamuna idil aghlalu fi a'naqihim. Ya Allah, sebab-sebab atau semuanya yang bisa jadi seperti itu, jauhin saya dari situ. Itu bisa terdapat. Fasawfa ya'lamuna idil aghlalu fi a'naqihim. Ya Allah, saya melakukan yang haram, ampuni dosa itu biar tidak. Ini masuk. Fasawfa ya'lamuna idil aghlalu fi a'naqihim. La ilaha illallah. Wa warada aidan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa itu artinya? Apakah coba baca? Apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa sampai kamu melakukan yang haram? Kenapa kamu pergi ke tempat yang haram? Kenapa? Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kamu tidak salat? Kenapa kamu tidak? Ma gharraka bi rabbikal karim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa kana dhahhak idza tala lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Raddadaha ila sahar. Ad-dhahhak. Al-Imam Al-Dhahhak. Apa itu? Dia bilang Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Ia mengulang-ulangnya hingga dini hari. La ilaha illallah. Kalau kita mengulang-ulang ayat seperti itu, saya siap pergi tempat yang akibatnya atau tempat haram, akibatnya atau sebabnya saya jadi disiksa, bisa? Enggak, karena saya setiap waktu ulang-ulang. Lahum min fawqihim dhulal, berarti itu orang yang masuk neraka, na'udzubillah, keadaannya susah sekali. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktunya kayak sudah selesai. Kita masuk yang berikutnya atau cukup? Fathia. Mungkin mereka mau tanya-tanya di sini. Boleh sih, tapi satu lagi yang keutamaan menangis juga tidak panjang sih. Ya, boleh. Mungkin kita ambil. Fil buka inda qiraatil Quran. Itu yang tadi hadis tadi intu alibum fa inna mabadab, itu Rasulullah itu tadi nangis. Hadis yang seperti Rasulullah suruh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu seharus kita nangis. Kenapa nangis, Syekh? Kenapa nangis? Karena yang kita baca Al-Qur'an itu kalau saya ini mungkin pakai istilah saya ya kan, saya sudah pernah bilang. Seperti skenario itu di film-film ya kan. Orang yang tulis dia tahu akhirnya apa. Jadi dia tidak mungkin kita lagi nunggu besok apa yang terjadi di film ya kan, atau di untuk besok. Setelah kita lihat, jadi tidak enak, sudah lewat. Kita di Al-Quran ini seperti, kalau saya bilang sama kita, seperti skenario. Ini akhirnya hari kiamat. Bagaimana keadaan mereka? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, amma man utiya kitabahu bishimalih. Hari kiamat ada yang siksanya. Ini kita hari kiamat belum ada. Belum kita masih hidup. Tapi sudah baca gambar-gambar hari kiamat. Keadaan fulan. Ini hadis Sayyidina tadi, Sayyidina Isa. Wa idh qala Allahu Isa. Itu kapan? Di hari kiamat. Allah Ta'ala bilang sama Isa. Kamu bilang sama mereka, kamu Tuhan sama ibumu. Enggak. Itu di hari kiamat. Isa masih belum mati. Tapi kita sudah baca dari sekarang apa yang terjadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka maliki yaumiddin. Sudah, hari kiamat berarti itu semuanya raja-raja, enggak ada. Allah Taala yang Malik aja.
atau Malik. Kalau kita baca dalam Malik atau Malik. Qad taqaddama bayan man yahmilu 'ala al-buka' fi hal al-qira'ah. Caranya bagaimana, sifatnya. Wa syi'aru ibadillah salihin qala ta'ala wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Wa yakhruna lil adqani yabkun. Itu yang baca Al-Quran dalam keadaan seperti tadi, itu sebabnya jadi nangis. Dalam keadaan tadabbur pasti keluar, mau atau tidak mau. Kalau kamu baca seperti keadaan tadi atau pikiran tadi, pasti keluar dari hatimu. La ilaha illallah. Lanjut, tadi apa namanya? Wa khairun al-adqan yabkun wa yazidun khushu'a. Coba baca terjemahnya. Keutamaan menangis ketika membaca Al-Quran. Enggak, ayat yang Ayatnya aja ya. Hmm. Mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Surah Al-Isra ayat 109. Ya, wa yakhruna lil adqani yabkun. Itu sifat hamba Allah Ta'ala yang kita baca juga di surat wa ibadur rahman. Alladzina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idza khatamul jahilun walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Itu sifatnya. Berarti orang yang mukmin itu sifatnya, tandanya banyak sujud, banyak khusyuk kepada Allah Ta'ala. Sampai Rasulullah jelasin di riwayat lain, idza ra'aitumur rajul ya'tad al-masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat atau jika lihat satu orang dia pergi pulang ke masjid, ini artinya ahli iman, agamanya bagus. Lebih afdal. Jangan kamu bilang, oh ini fulan pergi ke masjid tapi riya. Enggak, kamu tidak tahu hatinya. Rasulullah bilang, fulan ini masuk masjid, kita bilang mukmin. Sudah bagaimana itu riya, itu penyakit hati, dia tahu diri sendiri. Kita tidak bisa. Kecuali kalau dia bilang, saya ikut masjid biar mereka, ya ini sekarang sudah jelas. Tapi enggak. Ya. Syekh ini fulan, Masya Allah istiqamah hadir masjid, tapi akhlaknya masih belum. Pasti ada waktu bisa berubah akhlaknya. Jangan sampai jadi itu mencaci maki orangnya. Karena dia ada satu sifat atau akhlak yang tidak bagus. Kalau Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an wabku, fa'in lam tabku fatabaku. Baca Al-Quran, bacalah Al-Quran ya kan, dan Menangislah. Wabku. Taib, Syekh saya tidak tahu, saya orang Indonesia tidak bisa nangis. Bagaimana caranya? Itu tadi yang kemarin kita bilang, harus paham, harus baca terjemah. Kasih tanda di mushaf saya. Saya tidak hafal Syekh, boleh kasih tanda. Ini tempatnya merah. Ulang-ulang ayat tersebut. Paham baca terjemahnya biar paham artinya, bisa nangis. Pura-pura ini lagi nangis. Tapi di hadapan Allah Ta'ala, jangan di hadapan manusia. Di hadapan manusia itu riya. Di hadapan Allah Ta'ala kamu pura-pura, silakan, boleh, tidak masalah. Tapi Syekh ini riya. Ya, kapan riya? Kalau kamu bilang, ya saya lagi nangis sekarang, ini sajadah atau sejadah akhir malam, saya lagi menangis atau mau nangis atau apa itu bahasa Indonesia ini. Ya kan? Jangan. Alhamdulillah. Nasallahu selamat wal afiyah. Wa an Umar bin Khattab annahu shalla bil jama'ah as-subh faqara Yusuf fabaka hatta salat dumu. Sayyidina Umar bin Khattab baca surat Yusuf, nangis. Baca surat Yusuf. Wa fi riwayat annahu kana fi salat al-isya fa yadul ala takarruri. Itu berarti ada riwayat di salat isya. Berarti ada satu riwayat salat subuh, ada satu riwayat salat isya. Walhasil dari riwayat ini berarti Sayyidina Umar berulang berkali-kali itu, ulang itu satu kali di surat baca surat Yusuf di surat di salat subuh. Dia nangis, satu hari dibaca surat Yusuf di salat Isya, nangis. Ini berarti ini bukan satu kali. Wa fi riwayatin baka hatta sami'u buka'ahu min wara' as-sufuf. Dia nangis sampai yang belakang mereka dengar suaranya. Juga nangis itu caranya yang benar. Jangan sampai ada huruf itu. Itu tidak boleh. Nangis dalam keadaan yang adab. Kalau kita di hadapan orang yang kita memuliakan, bilang guru kita atau ini, bagaimana cara nangis?
pasti kita keluarin dulu ya kan, air mata, pasti caranya jangan itu juga di tempat yang benar-benar nangis itu. Jangan di tempat yang itu mereka kasih cerita ada satu orang baca kapan itu dia nangis waktu wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza. Dia nangis di situ. Kenapa? Kenapa itu bukan tempat nangis, ini hukum syar'i ini. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza. Nangis, kenapa nangis? Karena perempuan lagi haid. Kenapa nangis? Ya, harus ayat yang cocok. Waktu Allah Ta'ala kasih gambaran hari kiamat, bagaimana siksa, bagaimana itu. Mungkin. Kami selalu anil mahid qul huwa kayak kurang pas. La ilaha illallah. Wa an Abi Raja qala ra'aitu Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa tahta 'ainihi mithla asyirak al-bali min ad-dumu. Saya lihat Ibn Abbas itu di bawah matanya ada seperti tali karena air mata. Berarti itu bukan 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Ini kalau ada yang ini lihat kadang-kadang ibu atau saudara atau kalau ada yang dia meninggal dari keluarganya dia sedih, bagaimana caranya? Dia nangis 2 hari sampai matanya bengkak, sampai bisa ini hitam, jadi hitam itu 3 hari. Mulai lupa ya kan 2 hari, 5 hari, 10 hari sudah lupa ya selesai. Tapi kalau ini setiap hari nangis takut dari Allah Ta'ala, saya masih ada sampai sekarang masih ada. Saya masih ingat waktu di Darul Mustafa lihat orang Malaysia. Setiap hari saya sampai sekarang tidak bisa lupa orang tersebut. Setiap hari saya lihat dia lagi nangis waktu kita makan, waktu kita lagi ngajar, belajar, itu nangis. Sampai ada efek, ada bekas di bibinya itu, di bawah matanya, karena dia selalu nangis. La ilaha illallah. Wa an Abi Salih qala qadima unas min ahli al-Yaman ala Abi Bakr as-Siddiq faja'alu yuqri'unhum al-Qur'an wa yabkun faqala Abu Bakr hakadha kunna. Itu mereka datang dari Yaman ya. Dari Yaman ya. Kita la ilaha illallah. Mereka datang di keabada Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau belajar Al-Quran. Orang sahabat ngajari mereka seperti biasa, tapi mereka lagi nangis. Dan orang Yaman ini mungkin kita baru belajar Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar bilang sama sahabat, kita seperti ini dulu. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Hisham qala rubbama sami'tu buka Muhammad bin Sirin fil lail wa huwa fi shalah. Hisham berkata, aku pernah mendengar apa? Nangis. Tangisan. Tangisan apa itu? Menangis ya. Muhammad bin Sirin sedang menangis pada suatu malam ketika ia sedang sholat. Iya, la ilaha illallah. Tangisan ini baru pertama saya dengar. Menangis, itu, tapi tengais itu tengais. Masdar ya, masdar. Berarti ada masdar. Tangisan masdar ya. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu bahasa Indonesia juga. Wa qur rabbi zidni ilma. Boleh. Ya Allah tambahku ilmu. Ya, bahasa Indonesia. Ya Allah tambah ilmu. Bahasa Inggris. Ya, itu bisa masuk. Ilaha illallah. Wal athar fi hadha kathira la yumkin hasruha. Wa fima asharna ilaihi wa nabbahna alaihi kifaya. Qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali al-buka mustahabun ma'al qira'ah. Wa indaha. Qala. Wa tariquhu fi tahsilihi an yahdhira qalbuhu al-hazn. Coba baca ini kata Imam Ghazali. Ini yang terakhir. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata, tangisan itu dianjurkan ketika sedang membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaannya. Ia katakan, caranya yaitu menghadirkan perasaan sedih di hati dengan memperhatikan ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Berbagai perjanjian yang ada di dalamnya, kemudian menyadari kelalaiannya dalam hal itu. Jika belum bisa bersedih dan menangis sebagaimana yang terjadi pada orang-orang pilihan,
Hendaklah ia menangis karena ketidakmampuannya, padahal ini merupakan musibah terbesar. Saya tidak bisa jelas lebih dari yang Imam Ghazali sudah kasih. Tapi saya minta dari Via mungkin boleh taruh di apa itu gambar itu yang setiap hari kamu kirim ya. Ya, Boleh Syekh. boleh tulis ini, tulis Imam Ghazali juga tulis At-Tibyan. At-Tibyan. Oke, saya tidak bisa jelas lebih. Tapi yang saya lihat Fathiyah di akhir bab kemarin fi tadabbur Al-Quran, qala As-Sayyid Al-Jalil fil Mawahib Al-Ma'arif Ibrahim Al-Khawas. Halaman berapa? Buku kamu seperti saya atau tidak? Sama, Syekh. Jadi halamannya berapa? Obat ada 5 ya, Syekh. Ya, obat itu juga ulang lagi biar mereka dengar. As-Sayyid Al-Jalil, seorang yang memiliki banyak kelebihan dan wawasan, Ibrahim Al-Khawash, berkata, obat hati ada 5. 1. Membaca Al-Quran dan merenunginya. 2. Mengosongkan perut. 3. Qiyamul Lail. 4. Berdoa pada waktu sahar atau akhir malam. 5. Dan bersahabat dengan orang-orang soleh. Itu ini resep hari kita hari ini. Saya tidak dokter ya kan, saya dokter. Ini dokter ya kan. Enggak ada hari ini. Kemarin dokter siapa itu? Khairun Nisa, hari ini enggak ada. Dokter Ikrimah juga tidak ada. Udah hari ini saya dokter aman ya hari ini. Jadi resep hari ini obat apa itu? Obat hati. Obat hati. Khamsah. Bisa juga taruh di atau kirim ke guru biar mereka ingat. Mungkin membaca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran yang kita lagi belajar. Setiap hari pilih 5 ayat, 10 ayat, setengah juz, 1 halaman bacaannya dalam tadabbur, itu salah satu obat untuk hatimu. Bersihin penyakit yang di dalam hati. Yang kedua apa? Mengkosongkan perut. Ya, maksudnya bisa kita masuk puasa. Juga kita bisa bilang dari makan yang haram, kalau ada makan syubhat, kosong, jangan. Walau kamu lapar, apa? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, lebih mulia lagi. Oke, apalagi berdoa pada waktu akhir sahar. Doa. Enggak ada yang tahu doamu apa. Ya, itu di hadapan Allah Ta'ala, silakan. Yang terakhir itu mujalasatus salihin. Mujalasatus salihin. Cari teman yang baik, yang saleh itu. Jangan kamu sombong, jangan kamu kasih alasan. Saya punya kerja, ya oke, punya kerja, tapi tidak ada waktu sedikit untuk duduk sama orang yang baik. Syekh, saya duduk sama fulan, lihat dia baik, tapi setelah saya kenal sama dia, ada sesuatu yang saya tidak suka, itu salahnya sendiri. Tapi jangan sampai kamu bilang, oh semuanya berarti semuanya orang salah seperti itu. Enggak, salah. Itu salah. Enggak, jangan sampai seperti itu. Barakallahu lana wa lakum ja'alna wa iyyakum minal mutadabbirin li ayatil Qur'an. Razaqana wa iyyakum husnal nazar fima yurdihi anna innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.